Pakai masker satu. Tapi jangan di zoom. Kan di videoin. Pakai masker ya. Dini ke situ. Beda banget Dini tadi peci aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Debus. Siapa Ketua Debus? Pak Al-Mukarram Al-Ustaz Satria dan para asatid. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan ilmu serta sisa umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ja'alana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil hadis as-siyamu junnatun. Wa qala aidan sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diingatkan oleh Allah untuk mengisi hari-hari kita dengan amal soleh berupa ta'lim di malam Tahrih menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan agar kita bisa meraih pahala Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, setelah Allah menyebutkan kata iman, pasti Allah menyandingkan dengan mesra kalimat iman itu dengan amal soleh. Alladzina amanu, kemudian wa amilus soleh. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa kalimat iman itu selalu disandingkan dengan kalimat amilus soleh. Ternyata kata para ulama itu amilus soleh di sini sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian biasanya juga setelah iman dan amal soleh pasti ujung-ujungnya ada kalimat takwa. Benar nggak kira-kira ya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajan arduhas
U'iddat, pasti ada kalimat muttaqin. Ternyata takwa itu merupakan kumpulan daripada amal-amal soleh. Jadi intinya amal soleh itu adalah bentuk ataupun sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengannya hal urusan cinta. Nah, ini dia. Seru kalau ngomongin masalah cinta. Ketika kita mengatakan love you, wah, maka harus ada pembuktian. Maaf nih Ustazah, kalau ada nanti antum yang nembak begitu, neng love you, harus dibuktikan dengan saya akan nikahkan kamu. Loh, kira-kira begitu gak kira-kira? Kira-kira begitu gak? Kalau cuma love you, udah makan neng, udah harus dibuktikan. Jadi gini, takwa itu merupakan kumpulan daripada amal soleh. Dan amal soleh ini adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bilang iman, jangan hanya iman saja. Ketika kita bilang cinta, neng saya suka sama kamu, gak pernah nge-WhatsApp, gak pernah ngajak jalan, gak pernah beliin kuota. Karena mungkin dia pengabdian pertama gitu. Jadi pulsa buat dirinya sendiri aja nggak cukup. Kita sih nya kan gitu. Jadi sama keimanan itu kalau kita kiaskan itu dengan kecintaan kita kepada seseorang harus dibuktikan. Loh, cinta. So, siapa yang di sini melakukan LDR, long distance relationship? Ada di sini, ada yang ada di sini. Sejak Ustaz Kemal ya. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita jauh, itu apa yang akan kita lakukan? Oh, luar biasa, kita akan kejar. Ini ada kaitannya dengan bab yang akan kita bahas. Artinya begini, kalau kita ingin memiliki ketakwaan yang baik, maka perbanyak amal soleh sebagai bentuk keimanan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Kita sekarang akhir Ramadan, dan di bulan Ramadan itu terkumpul semua amalan-amalan soleh yang kalau kita lakukan itu dengan baik dan benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajatnya takwa. Dan takwa diklasifikasi oleh para ulama terdiri dari dua, ada larangan, ada perintah. Jadi takwa diklasifikasikan oleh para ulama dua, perintah dan larangan. Ada ayat yang sering dan tadi saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Menurut para ulama bahwasanya ayat ini turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan ini pun diturunkan oleh Allah
berawal dari ejekan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama posisinya dengan sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau sholat tapi menghadap kiblatnya Masjidil Aqsa. Diledekin sama orang Yahudi, itu lihat Muhammad gaya-gayaan doang sholat, tapi ujung-ujungnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Itu kan kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat engkau menengadahkan tangan ke atas, memohon untuk apa? Dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dengerin, qad nara, tapi sering Rasulullah berdoa lebih hampir setahun. Rasulullah berdoanya setahun, baru dikabulkan oleh Allah. Beliau Nabi, Rasul, kekasih Allah. Lah kita yang baru doanya cuma seminggu 2 hari aja udah, ya Allah doa lagi kabul, mobil nggak cukup. Ya Allah mau beli HP yang harga 5 juta belum kumpul. Baru 2 hari doa. Rasul kudu nunggu setahun. Kata Allah, kami sering melihat engkau ya Rasul menengadahkan tangan ke atas, minta agar kita itu dipindahin. Makanya kalau berdoa, ucapkan itu, lafazkan itu lebih sering lagi. Baru 2 kali juga. Ya Allah, baru juga ketemu seminggu udah putus lagi. Masya Allah. Itu Rasul setahun doanya baru nikah. Lah kita siapa? Redak baru berdoa bukan sampai nangis tidak itu. Gila itu. Ya Allah, kamu cintaku ya Allah. Saya nangis ujungnya ya putus-putus juga. Ini bercanda aja ya, enggak ini. Insya Allah enggak. Insya Allah ternyata kata para pelamar sampai mana tadi? Sebagai urusan cinta itu repot. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi akhirnya dipindahkan itu. Dan sholat itu ternyata sholat kita yang hanya 5 waktu itu sama pahalanya dengan 50 waktu. Begitupun Ramadan puasa. Ketika bulan Sya'ban kita ikut puasa. Puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah memerintahkan itu. Apa kata orang Yahudi? Muhammad ikut-ikut kita. Udah sholat ada kesono. Sekarang puasa ikut-ikut kita. Buat apa puasa Sya'ban itu? Puasa Asyura. Buat apa? Syukuran atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Terus ngikut-ngikut lagi itu puasa. Akhirnya turunlah ayat ini di bulan Sya'ban. Makanya bab puasa Ahlus Sunnah pada hari ini berarti kita mendapatkan pahala sunnahnya Rasulullah. Karena tarhib Ramadan itu Rasulullah gaungkan di bulan Sya'ban dengan artian, dengan tujuan nanti di bulan Ramadan tinggal menjalaninya dengan maksimal. Hari ini yang hadir kita semua mendapatkan sunnah dari Rasulullah SAW karena membahas puasa di bulan Sya'ban. Jadi tahun kedua turunlah perintah ini, yaitu perintah puasa. Kita perhatikan saja Ustaz kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini ahli lugah di sini ada. Kalau saya bukan ahdoh.
Ada hampir minta tolong. Hampir mana? Masya Allah, nah ya di sini kan harfu nida ya saja. Kita bahas ya, kita bahas. Ya di sini harfu nida. Ya, harfu nida di dalam kaidah lughah Arabiyah itu ada 14 macam. Tapi yang digunakan di Al-Quran itu hanya ya. Ada 15 macam, tapi yang digunakan di Al-Quran yang biasa dibaca itu ya. Harful hi, mau yang di tengah, mau yang di dekat, mau yang jauh. Ya Dakbar, ya Adi, ya Rafi, ya Aco yang di belakang. Ya. Ya. Nah, ini harfulnya. Ya ayyuhalladzina, ladzina ini mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki. Mau gede, mau kecil, mau tua, mau ya pokoknya semuanya. Amanu yang punya keimanan. Jadi yang dipanggil imannya sama Allah. Betul nggak? Yang dipanggil imannya sama Allah. Allah nggak mau tahu kita punya keimanan tinggi, sedang atau rendah, atau rendah aja. Tapi semuanya dipanggil sama Allah keimanan kita. Yang dekat tambah dekat, yang sedang mungkin bisa mendekat, yang jauh bisa lebih dekat. Itu kata Allah. Ya ayyuhalladzina mau imanmu kurang, mau imanmu sedang, mau iman pun nggak ada, dipanggil sama Allah. Buktinya ketika Ramadan tiba, sok pertama lihat yang dimana orang-orang ketika Ramadan hari pertama mesti penuh. Benar nggak? Coba lihat sok yang pertama. Tapi jangan dilihatin yang baru nongol ya. Sudah kan? Jadi keimanan kita yang dipanggil. Dipanggil untuk apa? Utama alaikumus puasa. Lughatan itu kan imsak ya, menahan diri, menahan. Dalam syariahnya menahan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya sampai terbenamnya. Berapa hari berarti? 1 hari penuh ya? Setengah hari lah ya. Harga pasnya berapa? Diskon dikit lah, 70%. Kama kutiba 'alal ladzi min qablikum. Sebagaimana Allah juga telah memerintahkan puasa itu pada umat-umat terdahulu. Makanya ketika puasa Asyura diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, orang Yahudi tadi ngecek, ikut-ikut. Makanya diwajibkan puasa juga bagi umatnya Rasulullah. La'allakum la'alla di sini dalam kitab Balaghah itu mengandung 2 makna. La'alla yaitu taroji wal isfaq. Apa? La'alla taroji wal isfaq. Artinya harapan ingin mencapai apa yang dituju, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Intinya Allah ingin mengatakan seperti ini. Tapi sayang, banyak orang yang gak sungguh-sungguh puasa, makanya gak dapat belajar Al-Quran. Itu maksudnya la'allakum